Legislasi kilat, lupakan mandat. Penyusunan perundang-undangan kini tak ubahnya ibarat permainan sulap. Ketika pembuat undang-undang, baik pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sudah berkehendak, maka tak butuh waktu lama untuk menggolkannya. Bahkan dilakukan dengan skema simsalabim. Segala aturan dan ketentuan proses legislasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang P3 tidak lagi dihiraukan. Semua prinsip-prinsip dalam proses legislasi seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi diterabas. DPR dan pemerintah selalu kompak untuk merevisi undang-undang dengan cepat. Minim partisipasi bermakna dari publik dan akhirnya tidak jarang menghasilkan sejumlah ketentuan baru yang memicu kontroversi. Proses legislasi dengan prinsip kejar tayang juga akan membuat kualitas legislasi kedodoran. Pengesahan revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden dan Undang-Undang Kementerian Negara menjadi refleksi sebuah bilet yang dibahas kilat dengan tenggat yang sangat singkat. Jika revisi Undang-Undang Kementerian Negara hanya membutuhkan waktu pembahasan sehari pada Senin 9 September, begitupun dengan revisi Undang-Undang One Team Press yang juga dikebut dalam sehari pada keesokan harinya. Kilatnya proses legislasi jelas membuat prosesnya dipertanyakan. Semestinya dalam penyusunan sebuah aturan perundang-undangan ada naskah akademik dan pelibatan publik yang luas, sehingga publik memahami landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di balik perumusan undang-undang. Ditambah dengan absennya partisipasi publik dalam penyusunan dua bilet tersebut, kian lengkaplah aksi menerabas ketentuan dalam pembuatan undang-undang. Padahal partisipasi publik sangat penting sebagai perwujudan demokrasi substantif, mencegah legislasi bermasalah, dan meminimalkan dampak buruk. Semestinya perlakuan revisi atau pengesahan undang-undang didasarkan atas kepentingan luas publik yang sangat mendesak, bukan sekadar kepentingan para elit. Perlu ditegaskan bahwa pengesahan revisi Undang-Undang Kementerian Negara dan revisi Undang-Undang One Team Press yang tanpa melibatkan partisipasi publik mencerminkan politik legislasi yang dihasilkan tidak benar-benar mencerminkan kebutuhan, kepentingan, serta keinginan masyarakat. Betapa sialnya nasib bangsa ini ketika undang-undang yang memang dibutuhkan justru ditelantarkan nasibnya. Misalnya, undang-undang tentang perampasan aset, undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga, ataupun undang-undang tentang masyarakat hukum adat yang tak menarik bagi DPR untuk mengegolkan. Padahal usulan terbitnya undang-undang itu sudah bergulir bertahun-tahun. Sulit bagi kita untuk tidak mengatakan bahwa DPR dan pemerintah memang lebih mendahulukan kepentingan mereka jika dibandingkan dengan kebutuhan rakyatnya. Undang-undang Kementerian Negara dan One Team Press amat gamblang ditunjukkan untuk mengakomodasi bagi-bagi kepentingan yang jangka pendek elit kekuasaan. Perubahan Undang-Undang Kementerian Negara dibutuhkan pemerintahan mendatang untuk menggemukkan kabinet. Tujuan serupa juga melatar belakangi revisi Undang-Undang One Team Press dengan menghapus batasan jumlah anggotanya One Team Press. Elit politik, baik itu di legislatif maupun eksekutif, seakan berkongsi untuk memperbanyak kursi kekuasaan. Tentu dampaknya akan membebani keuangan negara. Anggaran bakal tersedot untuk urusan yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat. DPR seakan lupa pada perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Aspirasi rakyat seharusnya menjadi roh utama dalam setiap kerjanya. Semestinya pantang bagi DPR mengabaikan apalagi menentang aspirasi pemilik sejati mandat.